Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya, singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa, Persada ID pilar budaya bangsa, Persada ID pilar budaya bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Inilah Berita Indonesia Live yang kembali hadir membawa kabar dari seluruh penjuru tanah air. Edisi Senin 9 Februari 2026 bersama saya Rara Anggita dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host. Sesi yang pertama, ada 4 reporter handal yang akan menyampaikan kabar, di antaranya dari Langsek Manih FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Disusul Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Pradia Suara FM Tuban, Jawa Timur untuk urutan yang ketiga, dan RPKD Denpasar, Bali untuk sesi yang keempat. Baik pendengar LPPL Indonesia, kita dengarkan untuk kabar selengkapnya. Yang pertama dari Lansek Mahni FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat dengan informasi mengenai Zigo Rolanda jemput aspirasi di Sijunjung. Percepatan perbaikan Jalinsum, tanah Badan Tuang Kiliaran jauh jadi prioritas. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Yelmi Rustam dari Lansek Manih FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Rekan Yelmi, informasi Anda. Baik, terima kasih. Pendengar, anggota Komisi 5 DPR RI Zigo Rolanda SEMM melaksanakan kunjungan kerja reses ke Kabupaten Sijunjung pada Kamis 5 Februari 2026 untuk menjemput aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur. Bertempat di Tanah Badan Tuang, kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten, serta tim dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Sumatera Barat. Fokus utama pertemuan ini adalah memastikan alokasi anggaran pusat dapat terserap maksimal untuk memperbaiki sarana transportasi dan memberdayakan wilayah berjuluk Ranah Lansek Mani tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPJN Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, memaparkan rencana perbaikan jalan lintas Sumatera ruas Tanah Badan Tuang Kiliran Jauh sepanjang 26,8 km. Proyek pengerjaan berkelanjutan yang dijadwalkan berlangsung hingga tahun 2027 ini mencakup rehabilitasi minor, rehabilitasi mayor, hingga rekonstruksi jalan. Program ini diharapkan dapat mengembalikan standar kualitas jalan nasional guna mendukung kelancaran distribusi logistik antar provinsi yang selama ini melintasi wilayah Sijunjung. Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan yang diwakili PJ Sekretariat Daerah Jaheri Esos MSI menyampaikan apresiasi sekaligus menyerahkan sejumlah proposal pembangunan infrastruktur kepada Zigo Rolanda. Jaheri menekankan bahwa dukungan APBN melalui Komisi 5 DPR RI sangat krusial bagi daerah mengingat keterbatasan anggaran daerah untuk melakukan percepatan pembangunan secara mandiri. Aspirasi yang disampaikan mencakup perbaikan jalan, jembatan, hingga pengembangan sektor transmigrasi agar menjadi prioritas nasional. Menanggapi hal tersebut, Zigo Rolanda menegaskan komitmennya untuk mengawal perbaikan Jalinsum yang merupakan urat nadi perekonomian Sumatera Barat. Ia mendesak penyedia jasa untuk segera memulai pengejaran fisik dan menargetkan progres yang signifikan sebelum masa mudik Lebaran tiba. Zigo menyatakan akan terus memantau perkembangan di lapangan secara berkala guna memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sijunjung. Yelmi Rustam melaporkan dari LPPL Radio Lansek Manis Sijunjung, Sumatera Barat untuk Berita Indonesia Live. Selanjutnya dari Giri Suara FM, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Informasi mengenai hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kabupaten Wonogiri, mengakibatkan puluhan pohon tumbang dan kerusakan infrastruktur di 3 kecamatan. Selengkapnya akan disampaikan rekan Dias dari Giri Suara FM, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Rekan Dias, informasi Anda. Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kabupaten Wonogiri pada Sabtu 7 Februari 2026 sore, mengakibatkan puluhan pohon tumbang dan kerusakan infrastruktur di 3 kecamatan. Wilayah terdampak paling parah dilaporkan berada di Kecamatan Wonogiri Kota, Ngatirojo, dan Selogiri. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wonogiri, Fuad Wahyu Pratama, menginformasi bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Fokus utamanya adalah pembukaan akses jalan yang tertutup pohon dan pengamanan jaringan listrik. Lebih lanjut, Fuad mengatakan, untuk Kecamatan Wonogiri, pohon tumbang dilaporkan terjadi di Kelurahan Wonoboyo, Desa Mbulusulur, hingga Desa Pokoh Kidul. Disampaikan bahwa sebuah pohon jati besar menimpa rumah warga, kemudian teras rumah milik salah satu warga juga mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon. Selain pohon tumbang yang menutup akses jalan, beberapa rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan pada bagian atap. Terdapat atap rumah warga yang terbawa angin. Kemudian dampak paling luas dirasakan pada jaringan listrik. Berdasarkan data Pusdalops BPBD, terdapat puluhan titik gangguan pada jaringan PLN ULP Wonogiri dan ULP Jatisrono. Gangguan tersebut meliputi tiang roboh, kabel CTM atau jaringan tegangan menengah yang putus, hingga percikan api pada kabel di pemukiman warga. Hingga berita ini diturunkan, petugas PLN masih terus melakukan upaya pemulihan di lapangan. Meski sebagian besar wilayah sudah mulai normal, beberapa titik pemukiman dilaporkan masih mengalami pemadaman listrik guna proses perbaikan kabel yang putus tertimpa pohon. Adapun penanganan darurat melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, PLN, PMI, serta berbagai unsur relawan seperti SAR, Senkom, dan SAR MTA dibantu oleh masyarakat setempat. BPBD menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan, terutama bagi warga yang memiliki pohon besar di dekat hunian atau jaringan listrik agar segera dilakukan pemangkasan secara mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak terkait. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kita beralih ke Tuban, Jawa Timur. Pradia Suara FM, Tuban, Jawa Timur dengan informasi mengenai peringati Hari Pers Nasional 2026, Persatuan Wartawan Indonesia Tuban gelar tasyakuran dan donor darah. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Anissa dari Pradia Suara FM, Tuban, Jawa Timur. Rekan Anissa, silakan.
Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban mengisi peringatan Hari Pers Nasional 2026 dengan tasyakuran dan donor darah pada Jumat 6 Februari 2026. Kegiatan berlangsung di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban, Jalan Sunan Derajat, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban. Sedangkan untuk donor darah dilaksanakan di Kantor Palang Merah Indonesia Cabang Tuban sebagai bentuk aksi sosial. Suwandi, selaku Ketua PWI Kabupaten Tuban, mengatakan organisasi menyelenggarakan 2 kegiatan sekaligus dalam rangka HPN 2026. Ia menjelaskan, PWI Tuban menggelar tasyakuran lebih awal sebagai wujud syukur atas hari jadi PWI ke-80. Ia berharap di usia yang semakin matang membuat PWI se-Indonesia, khususnya PWI Tuban, semakin eksis, maju dan kreatif, serta bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang edukatif kepada masyarakat. Untuk kegiatan donor darah, PWI Tuban menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban, Polres, Kodim 0811, PT Semen Indonesia Pabrik Tuban, PT Solusi Bangun Indonesia, serta PT PLN Nusantara Power. Lebih lanjut, acara donor darah ini diikuti sekitar 45 orang dengan catatan lolos uji screening. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Arif Handoyo menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional 2026 yang bertepatan dengan peringatan HPN ke-80. Pihaknya berharap semoga kolaborasi dan sinergi yang sudah terjalin dengan baik ini bisa ditingkatkan lagi. Anissa, Pradia Suara Tuban untuk Berita Indonesia Live. Menutup sesi pertama kita, ada informasi dari RPKD Denpasar Bali mengenai Pemkot Denpasar gelar aksi serentak bersih-bersih Pantai Sanur. Arya Wibawa sebagai bagian dari instruksi dan arahan Presiden Republik Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Bambang Haryadi dari RPKD Denpasar Bali. Rekan Bambang Haryadi, informasi Anda. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar kembali menggelar kegiatan bersih-bersih serentak sekaligus aksi penanaman pohon, salah satunya di Pantai Mertasari Sanur yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Denpasar, KD Agus Arya Wibawa, Jumat 6 Februari lalu. Kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan, termasuk di dalamnya lingkungan pesisir pantai. Acara ini melibatkan berbagai kalangan, mulai dari ASN pemerintah Kota Denpasar, unsur TNI Polri, mahasiswa, serta petugas kebersihan. Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa didampingi Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Edi Mulya mengatakan, selain sebagai kegiatan rutin, aksi bersih-bersih ini juga sebagai upaya pelaksanaan dari instruksi dan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai penanganan masalah sampah di musim-musim seperti sekarang, khususnya di pantai Bali. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Ida Bagus Putra Wirabawa saat dihubungi juga mengatakan aksi bersih-bersih pantai yang dirangkaikan juga dengan HUT Kota Denpasar yang ke-238 akan diupayakan menjadi aksi rutin. Hal ini untuk tetap menjaga wajah Sanur tetap bersih. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan-rekan reporter di sesi yang pertama. Ada rekan Yelmi Rustam, kemudian rekan Dias, Anissa, dan baru saja dengan informasinya ada rekan Bambang Haryadi. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Reporter-reporter handal di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Sesaat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur.
Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam, Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung, Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage, Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Merangkum berita aktual seluruh penjuru tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sesi yang kedua, sudah siap reporter-reporter berikutnya yang akan menyampaikan kabar, diantaranya dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dan Tangerang Radio, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter-reporter di sesi yang kedua, terlebih dahulu kita awali sesi kedua ini dengan Persada ID Talks. Persada ID Talks. Persada ID Talks. Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Persada IT Talks akan mengawali sesi kedua untuk edisi hari ini dengan informasi mengenai pentasyarufan dana di bulan Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi bersama Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Sragen, Dr. Andes Sarwaka. Apa kabar mitra Buana dan saudara pendengar? Saat ini saya sedang berada di kantor Basnas Kabupaten Sragen untuk membahas mengenai pentasyarufan dana di bulan Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026. Dan untuk membahasnya, saya bersama dengan Wakil 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Basnas Kabupaten Sragen, Bapak Dr. Andes Sarwaka. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak Rara. Luar biasa untuk hari ini, Bapak. Kami ingin mengetahui, Bapak, mengenai pentasyarufan dana di bulan Ramadan dari Basnas Kabupaten Sragen untuk tahun ini, di tahun 2026 ini nanti rencananya berapa dan akan digunakan untuk apa saja? Terima kasih bahwa kegiatan bulan Ramadan ini Basnas ini rutin biasanya kita melaksanakan. Lebih-lebih di tahun 1447 Hijriah ini memang ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan. Ini memang banyak hal, Mbak, karena
Basnas ini kan sesuai dengan amanah undang-undang, ini kita melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat, infak dan sedekah, yang mana SIS ini setiap tahun atau setiap bulan ini kita mengumpulkan dari zakatnya para pegawai negeri di Sragen, dari BUMD-nya Sragen, dan juga mungkin dari warga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Sragen, termasuk juga mungkin yang lain. Karena kami juga mungkin menerima dari orang yang lain, karena kan sekarang kan sudah secara global ini kita mudah sekali. Misalnya orang yang berada di luar negeri transfer saja kepada Basnas. Dan juga ini perlu kami sampaikan bahwa Basnas untuk tahun 2025 kemarin ini alhamdulillah bisa mengumpulkan 17,5 miliar ini atas dukungan daripada semua warga masyarakat yang ada di Sragen. Ini sudah kita tasarufkan. Selanjutnya untuk kegiatan di tahun 2026 ini nanti pada kegiatan bulan-bulan Ramadan ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama ini kita mengadakan kegiatan safari Ramadan. Ini kita biasanya mengadakan kegiatan ini mengikuti atau bersama-sama dengan Bapak Bupati Sragen. Ya. Biasanya nanti kegiatan ini kita laksanakan mengikuti dur keliling dan juga asar keliling. Di samping ini nanti Basnas juga membagikan beberapa paket sembako. Ini kegiatan yang pertama. Terus yang kedua, ini pada kegiatan Ramadan ini juga memberikan pembagian santunan tunai pada fakir miskin. Ini memang ada beberapa ratus amplop. Ini kan akan kita sampaikan kepada fakir miskin. Terus yang ketiga, ini nanti ada paket belanja baju lebaran kepada adik-adik yatim atau yatim piatu atau yatim bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten. Ini nanti kita bersama-sama mendatangi adik-adik mungkin yang yatim atau yatim piatu. Ini nanti kita ajak untuk belanja pakaian lebaran itu. Terus yang berikutnya nanti di 10 hari raya terakhir ini kita biasanya mengadakan pembagian buka puasa bersama. Kita kegiatan ini juga bersama-sama dengan ibu-ibu tim penggerak PKK Kabupaten Sragen. Terus yang kegiatan yang terakhir atau yang kelima ini adalah kita akan membagikan pembagian zakat fitrah kepada masyarakat yang mungkin yang berhak untuk menerima. Di samping ini juga Basnas ini juga menerima apabila bapak dan ibu warga Sragen yang mungkin ingin menyalurkan zakat kepada lewat Basnas, ini kami pun juga akan menerima. Untuk tahun ini, tahun 1447 Hijriah, nilainya kalau kita rupiahkan, kalau zakat fitrah, ini adalah nilainya Rp45.000. Rp45.000. Kalau beratnya ini adalah 2,7 kilogram. Itu Mbak yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan Ramadan khususnya yang dilaksanakan oleh Basnas Sragen di tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Makasih Mbak. Ya Pak. Untuk nominalnya sendiri paket sembako biasanya berapa Pak? Yang paket sembako ini biasanya kan ada beras, ada mie, ada gula teh, ada kecap itu Mbak. Kalau tidak salah nilainya kira-kira sekitar 100 sampai dengan Rp125.000. Per paket. Yeah. Dan ini paketnya sudah kita bungkusi dalam bentuk dimasukkan dalam tas. Nanti langsung pada waktu kegiatan dengan Pak Bupati nanti langsung kita serahkan bersama-sama dengan perangkat-perangkat pemerintah Kabupaten Sragen. Yeah. Untuk paketnya sendiri ada berapa Pak totalnya yang sudah dipersiapkan Basnas? Kalau fitnya ini nanti kami akan mengikuti arahan daripada Pemda Sragen. Biasanya ribuan Mbak. Ribuan. Ya, paketnya ribuan. Kalau tidak salah mungkin ya sekitar 5.000-an. Itu yang dari Basnas. Pemda ini kan juga mungkin ada beberapa. Di samping Basnas juga mungkin ada lembaga-lembaga lain yang mungkin yang mengatur adalah dari Basnas, dari Pemkab Sragen itu sendiri. Kami akan mengikuti arahan daripada Pak Bupati. Nanti Basnas akan mendapatkan alokasi berapa, kita siap. Jadi untuk sementara ini berarti mempersiapkan 5.000 lebih per paketnya kira-kira senilai Rp125.000. Rp120.000. Ya. Tapi jumlah 5.000 ini bisa saja nanti bertambah ya Pak ya? Ya kemungkinan. Tergantung nanti instruksi dari Bapak Bupati seperti apa begitu. Terima kasih Pak Sarwakah. Mungkin yang terakhir untuk menutup kebersamaan kita Pak, pesan-pesan kepada masyarakat seperti apa Pak? Pesan-pesan kami pada masyarakat, ini harapan kami bahwa
bagi masyarakat yang mungkin mampu, kami harapkan bisa menyalurkan zakat infak sedekah kepada Basnas Sragen. Terus yang kedua, bagi mungkin masyarakat yang punya kemampuan atau kemauan dan juga mereka itu memang membutuhkan bantuan modal usaha, mereka bisa untuk komunikasi dengan Basnas untuk siap sedia dalam rangka untuk menyalurkan amanat umat Islam ini lewat bantuan modal usaha dan juga mungkin bantuan-bantuan yang lain kepada masyarakat sepanjang itu adalah dibutuhkan masyarakat dan itu adalah sangat mengena. Ini adalah nanti Basnas siap untuk membantu kepada masyarakat itu. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Sehat selalu Bapak. Salam sukses untuk rekan-rekan Basnas Kabupaten Sragen. Baik, Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi interview singkat saya dengan Bapak Dr. Andes Sarwaka, Wakil 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Basnas Kabupaten Sragen mengenai pentasyarufan dana di bulan Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Berita Indonesia Live bersama Adi Talks untuk edisi hari ini mengenai pentasyarufan dana di bulan Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi bersama Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Sragen, Dr. Andes Sarwaka. Persada ID Talks. Persada ID Talks. Mendengar LPPL Indonesia, langsung saja kita dengarkan kabar dari para reporter handal di sesi yang kedua. Yang pertama, kita bersama dengan RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang akan menghadirkan informasi untuk Anda mengenai Wakil Bupati Ketapang, Jamhari Amir SH, melantik Kepala Desa Pengganti Antar Waktu PAW Desa Tempurukan, Kecamatan Muara Pawan. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Awang Ajiwasita dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Rekan Awang Ajiwasita, informasi Anda. Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir SH melantik Kepala Desa Pengganti Antar Waktu atau PAW Desa Tempurukan Saparudin, Rabu 4 Februari 2026 di Balai Desa Tempurukan, Kecamatan Muara Pawan. Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi keberlanjutan roda pemerintahan desa sekaligus penguatan pelayanan kepada masyarakat. Usai prosesi pelantikan, Wakil Bupati membuka ruang diskusi dan dialog, sekaligus menyerap langsung aspirasi yang disampaikan oleh kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta tokoh agama. Wakil Bupati menegaskan bahwa prioritas pembangunan di wilayah pedesaan tetap difokuskan pada sektor-sektor yang menjadi hajat hidup orang banyak seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong sebagai kekuatan utama dalam membangun desa. Pelantikan Kepala Desa Tempurukan ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan desa, sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Ketapang untuk terus hadir di tengah masyarakat. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Ajiwasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Selanjutnya dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Informasi mengenai ribuan goeser ramekan Jambore MTB 4 Cemoro Sewu Refugia. Laporan akan disampaikan reporter Iwang dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Rekan Iwang, silakan. Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Kabupaten Magetan menjadi tuan rumah Jambore Mountain Bike atau MTB keempat dengan rute Cemoro Sewu Refugia pada Minggu 8 Februari 2026. Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai daerah bahkan hingga dari luar pulau, menjadi ajang silaturahmi komunitas sepeda gunung sekaligus promosi potensi wisata alam Magetan.
Pendengar, kegiatan tersebut dihadiri Bupati Magetan Bunda Nani Sumantri, Sekretaris Daerah Dr. Andes Willy Kristianto MSI, Ketua DPRD Magetan Kang Ratno, perwakilan Forkopimda, Forkopimca, serta para peserta Jambore MTB. Kehadiran jajaran pimpinan daerah menunjukkan dukungan pemerintah terhadap pengembangan sport tourism di Magetan. Start dimulai dari jalur downhill Comoro Sewu dengan karakteristik lintasan yang bervariasi dan menantang, dan panitia telah menyiapkan beberapa stage dengan tingkat kesulitan yang berbeda, mulai dari jalur terbuka untuk menjaga ritme kecepatan hingga lintasan single track di kawasan hutan yang menuntut teknik dan juga konsentrasi peserta. Pendengar, selain melewati jalur off-road, peserta juga melintasi kawasan wisata dan juga permukiman, termasuk jalur yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk beristirahat sejenak sekaligus menikmati potensi lokal. Panitia menekankan pentingnya keselamatan dengan tetap mengikuti jalur yang telah ditentukan serta mematuhi arahan petugas di lapangan. Sebagai titik akhir, Kebun Refugia Kabupaten Magetan dipilih sebagai lokasi finish. Melalui Jambore MTB keempat ini, pemerintah Kabupaten Magetan berharap kegiatan olahraga berbasis wisata ini dapat terus dikembangkan, mendorong pergerakan ekonomi masyarakat, serta memperkuat citra Magetan sebagai destinasi wisata alam dan olahraga. Iwang LPPL Magetan Indah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten akan menghadirkan informasi mengenai Bupati Tangerang hadiri peringatan Isra Mi'raj dan santunan anak yatim di Desa Sukadamai. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Andri dari Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Rekan Andri, informasi Anda. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, kami informasikan untuk Anda semua kegiatan dari Bupati Tangerang hadiri peringatan Isra Mi'raj dan santunan anak yatim di Desa Sukadamai, Kabupaten Tangerang. Bupati Tangerang Muhammad Mesa Rashid menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah yang dirangkaikan dengan santunan anak yatim dan duafa di Masjid Al-Mustafa Desa Sukadamai. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Mesa Rashid menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh masyarakat yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai bentuk penguatan nilai keagamaan sekaligus kepedulian sosial. Ia menegaskan bahwa peringatan Isra Mi'raj mengandung pesan penting tentang kewajiban sholat sebagai tiang agama serta pentingnya menjaga keseimbangan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Pada kesempatan tersebut, Bupati Tangerang juga menyerahkan santunan kepada anak yatim dan duafa. Ia juga memberikan semangat dan motivasi kepada anak-anak penerima santunan agar terus semangat dalam belajar dan meraih cita-citanya. Ia juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat toleransi, serta menjaga kondusivitas wilayah melalui kegiatan keagamaan dan kebersamaan masyarakat. Acara keagamaan yang hikmat dan penuh kebersamaan tersebut dihadiri juga oleh unsur Forkopimca Cikupa, Kepala Desa Sukadamai, serta jajaran tokoh agama, tokoh masyarakat, serta PHBI, serta masyarakat setempat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih laporannya rekan-rekan reporter untuk sesi yang kedua bersama dengan rekan Awang Ajiwasita, reporter Iwang, dan baru saja dengan informasinya ada reporter Andri. Terima kasih rekan-rekan reporter yang luar biasa, selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, kita akan kembali di sesi selanjutnya setelah jeda berikut ini. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemat dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif,
variatif dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, kita masuk sesi yang ketiga program Berita Indonesia Live yang menyajikan kabar dari seluruh penjuru tanah air, di antaranya dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo, Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, ada juga Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter di sesi yang ketiga, terlebih dahulu kita dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live, ada redaktur Aan Kasyanto. Silakan. Pendengar LPPL Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan menarik lebih banyak investasi. Hal ini dikatakan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani. Negara menurut Rosan juga siap untuk bekerja sama dengan Temasek Singapura dan Khazanah Malaysia untuk bersama-sama berinvestasi di Asia Tenggara. Pernyataan itu disampaikan oleh Rosan yang juga menjabat Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dan CEO Danantara pada CNS Summit 2026 yang digelar di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta baru-baru ini. Ini adalah pertama kalinya forum bergengsi CNA diadakan di luar Singapura sejak diluncurkan pada tahun 2020. Acara ini mempertemukan para pemimpin institusi investasi besar di kawasan termasuk Temasek dan antara Indonesia dan Khazanah Nasional. Untuk mencapai target pertumbuhan 8% yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada akhir masa jabatan pertamanya, Indonesia membutuhkan investasi 8.000 miliar US dollar hingga 2029 yang menurut Rosan meningkat sekitar 40% dari dekade lalu yang mencatat investasi sebesar 500 miliar US dollar antara 2014 sampai dengan 2024. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih, redaktur Aan Kasyanto. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Kabar selengkapnya di sesi ketiga, langsung saja kita dengarkan reporter yang pertama dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo akan menghadirkan informasi mengenai Wagub Idah tinjau proyek PLTMH Podu Woma guna perkuat ketahanan energi Gorontalo. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Thomas Tamu dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo. Rekan Thomas Tamu, informasi Anda. Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH di Desa Poduwoma, Kecamatan Suawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Minggu 8 Februari 2026. Proyek yang dioperasikan oleh PT Bone Bolango Energi ini diproyeksikan menjadi pilar tambahan bagi ketersediaan daya listrik di seluruh Provinsi Gorontalo. Dalam peninjauan tersebut, Wagub Ida Syaida Rusli Habibi hadir bersama Kepala Dinas LHK, Bambang Trihandoko, dan diterima langsung oleh Direktur PT Bone Bolango Energi, Suharyaman Pateda, beserta staf manajemen perusahaan. Keberadaan PLTMH Poduwoma sangat krusial agar Gorontalo tidak lagi terus-menerus mengandalkan distribusi listrik dari Sulawesi Utara. Dengan beroperasinya pembangkit ini, kemandirian dan stabilisasi energi di Gorontalo diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Sebagai penutup, Wagub Ida Syaida Rusli Habibi menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki tanggung jawab untuk memastikan proyek strategis ini berjalan lancar sembari mengedukasi masyarakat dengan informasi yang akurat. Detail kunjungan ini akan segera dilaporkan kepada Gubernur Gorontalo, terutama terkait persiapan operasional dan seremoni peresmiannya. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
Menuju ke Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan. Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur akan menghadirkan informasi untuk Anda mengenai Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf, sosialisasi data terpadu kesejahteraan sosial elektronik nasional DTSEN kepada masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Anggun dari Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Rekan Anggun, silakan. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf kembali berkunjung ke Pasuruan Sabtu 7 Februari 2026. Kali ini kunjungannya dalam rangka sosialisasi data terpadu kesejahteraan sosial elektronik nasional atau DTSEN kepada masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Dalam sambutannya, Gus Ipul mengatakan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, seluruh data penerima harus akurat. Maka dari itu seluruh pihak mulai dari camat, kepala desa, perangkat, hingga pendamping untuk bisa terus melakukan konsolidasi data bersama Badan Pusat Statistik BPS. Terkait pemutakhiran data, Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah bersama BPS terus melaksanakannya setiap hari. Tujuannya agar sesuai kenyataan di lapangan. Sebab ditengarai masih banyak program belum tepat sasaran lantaran data belum akurat. Dengan adanya konsolidasi bersama-sama seperti ini, saya yakin data kita ke depan makin akurat. Dengan menggunakan DTSEN, kita mutakhirkan, lalu ditambah lagi dengan digitalisasi bansos, ya kita harapkan terus terang ini menjadi momentum yang sangat baik untuk ke depan dengan data tunggal sebagaimana dalam Inpres nomor 4 tahun 2025. Tidak ada lagi keluarga-keluarga atau individu yang memerlukan perlindungan tapi tidak terdata. Itu yang kita sebenarnya ingin harapkan bersama-sama dengan pemerintah daerah. Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori menyampaikan pemerintah Kabupaten Pasuruan menyambut baik pembaruan sistem ini sebagai instrumen kunci untuk efisiensi anggaran daerah maupun pusat. Sebab akurasi data dianggap sebagai solusi permanen untuk mengakhiri polemik penyaluran bantuan yang sering kali salah sasaran di tingkat desa. Saya Anggun, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Dari Abdi Persada FM, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, informasi mengenai Pemprov Kalsel gelar gerakan pangan murah jelang Ramadan 1447 Hijriah untuk menjaga kestabilan harga pangan dan inflasi. Laporan selengkapnya bersama reporter Rifki Ahmad dari Abdi Persada FM, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Reporter Rifki Ahmad, silakan. Baik, terima kasih Rara. Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan bahwa menjelang bulan Ramadan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar gerakan pangan murah. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah menekan laju inflasi pangan di Kalimantan Selatan. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtono menjelaskan, menjelang Ramadan permintaan bahan pangan cenderung meningkat yang kerap memicu kenaikan harga di pasar. Melalui gerakan pangan murah, pemerintah melakukan intervensi langsung agar harga kebutuhan pokok tetap stabil. Gerakan pangan murah dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kalimantan Selatan, serta Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan. Berbagai komoditas strategis akan disediakan seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging, serta hasil perikanan dengan harga lebih murah dibanding di pasaran. Sabtono menambahkan, gerakan pangan murah merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan tim pengendalian inflasi daerah. Ia berharap dengan harga pangan yang stabil, inflasi di Kalimantan Selatan dapat ditekan serta kondisi ekonomi masyarakat tetap terjaga. Demikian yang dapat saya laporkan, saya Rifki Ahmad dari LPPL Abdi Persada FM, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Yang terakhir, dari Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah akan menghadirkan informasi mengenai feature bencana tanah bergerak pada Sari, Jati Negara, Kabupaten Tegal. Selengkapnya akan disampaikan reporter Hendro Eldi dari Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Rekan Hendro Eldi, silakan. Tanah bergerak
melanda desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jumat lalu, sejumlah bangunan termasuk rumah warga roboh, jalanan ambles hingga fasilitas umum mengalami kerusakan parah. Tanah bergerak juga menghancurkan bangunan pondok pesantren Al-Adalah. Kini hampir seluruh bangunan rata dengan tanah. Sementara seluruh santri telah dipindah ke pondok pesantren Al-Adalah 2 yang tidak terdampak bencana tanah bergerak. Data BPBD mencatat setidaknya ada 596 kepala keluarga atau sekitar 2.453 jiwa terdampak akibat bencana tanah bergerak. Pemerintah Kabupaten Tegal telah menyiapkan lahan milik perhutani untuk dibangun hunian sementara. Kita ini sedang berproses, Pak. Kemarin kami sudah survei bersama tim teknis dan juga dari perhutani untuk persiapan lokasi huntara, hunian sementara. Kemarin sudah kami putuskan, titiknya ada di sampingnya Ponpes Al-Adalah 2 yang saat ini menjadi tempat pengungsian santri, Pak. Untuk proses pembangunannya sudah siap, tinggal penentuan lokasi dan proposal kami kirim sudah siap untuk dilaksanakan. Karena huntara ini nanti menggunakan bangunan knockdown, Pak, jadi akan cepat. Menurut para warga, tanah bergerak kali ini menjadi bencana yang paling parah yang pernah terjadi di desa mereka. Roboh, rusak parah. Awal mulai hari Jumat. Kali ini baru kali ini saya kan umur 65 tahun. Baru pernah. Baru ngalami seperti ini yang rusak semakin parah luar biasa. Sampai itu sampai hampir ambruk. Selain mengungsi di 8 titik posko pengungsian, sebagian warga mulai mengamankan harta benda karena khawatir kondisi tanah yang masih bergerak. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau langsung lokasi bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal pada hari Jumat lalu. Dan dalam kunjungannya, Wakil Presiden memastikan pemerintah akan menjamin hak-hak dan keselamatan warga. Juga meminta agar warga tidak memaksakan diri kembali ke rumah karena kondisi tanah yang masih bergerak. Lapangan yang ada di atas sana sudah tidak memungkinkan lagi untuk dibangun kembali. Karena pada saat saya ke sana ini tanahnya masih bergerak dan terus bergerak. Tadi saya sampaikan di pengungsian yang ada di sana, sekarang prioritasnya adalah keselamatan warga. Akan segera dibangun huntara dan huntap. Relokasinya nanti di mana, nanti yang menjelaskan Pak Gubernur dan Pak Bupati. Yang jelas sudah tidak mungkin lagi untuk kembali ke atas. Akibat bencana tanah bergerak, lebih dari 2.000 jiwa mengungsi di 4 posko utama. Sebagian di antara mereka kehilangan rumah karena rusak parah. Demikian saya Hendro LD menyampaikan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan-rekan reporter di sesi yang ketiga. Ada rekan Thomas Tamu, kemudian reporter Anggun, reporter Rifki Ahmad, dan baru saja ada reporter Hendro LD. Terima kasih untuk laporannya dan selamat bertugas kembali. Demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Rara Anggita beserta tim yang bertugas dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host pamit undur. Ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.